Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau disingkat DKI Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dahulu pernah dikenal dengan beberapa nama, di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional, Jakarta juga memiliki julukan G-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian, karena dianggap kota yang sebanding New York City. Hari jadi Jakarta adalah 22 Juni 1527. Wilayah metropolitan Jakarta atau disingkat Jabodetabek yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan laut di Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Ancol. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Nama Jakarta sudah digunakan sejak masa pendudukan Jepang tahun 1942 untuk menyebut wilayah bekas Gemeente Batavia yang diresmikan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905. Nama Jakarta merupakan kependekan dari kata Jayakarta, yaitu nama dari bahasa Sangsekerta yang diberikan oleh orang-orang Demak dan Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah setelah menyerang dan berhasil menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527 dari Portugis. Nama ini diterjemahkan sebagai kota kemenangan atau kota kejayaan. Namun sejatinya berarti kemenangan yang diraih oleh sebuah perbuatan atau usaha, karena berasal dari dua kata Sangsekerta, yaitu jaya yang berarti kemenangan dan karta yang berarti dicapai. Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Sunda yang bernama Sunda Kelapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Belanda datang ke Jakarta sekitar akhir abad ke-16 setelah singgah di Banten pada tahun 1596. Jakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat Kesultanan Banten. Pendudukan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun 1949. Sejak kemerdekaan sampai sebelum tahun 1959, Jakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1959, status kota Jakarta mengalami perubahan dari sebuah kota praja di bawah pimpinan wali kota ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama ialah Sumarno Sostroatmojo, seorang dokter tentara. Pengangkatan gubernur DKI waktu itu dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1961,
status Jakarta diubah dari daerah tingkat 1 menjadi daerah khusus ibu kota atau disingkat DKI, dan gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun, penduduknya berlipat lebih dari 2 kali. Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Pada masa ini pula proyek Medan Merdeka, Tamrin, Sudirman mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan Merdeka, Senen, Salemba, Jatinegara. Pusat permukiman besar pertama yang dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah Pondok Indah oleh PT Pembangunan Jaya pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan. Berdasarkan data BPS pada tahun 2011, jumlah penduduk Jakarta adalah 10.187.595 jiwa. Namun pada siang hari angka tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, dan Depok. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km persegi dengan rincian lautan sebesar 6.997,5 km persegi dan sisanya adalah daratan dengan jumlah penduduk berjumlah 10.374.235 jiwa pada tahun 2017. Kota Surabaya. Berikut adalah beberapa informasi umum tentang Kota Surabaya dikutip dari Wikipedia. Kota Surabaya yang dalam bahasa Jawa disebut Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta atau 415 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km persegi dengan penduduknya berjumlah 2.917.688 jiwa pada tahun 2018. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda, serta 2 pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan penjajah. Surabaya juga sempat menjadi kota terbesar di Hindia Belanda dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang sejajar dengan Hong Kong dan Shanghai pada masanya. Kata Surabaya sering diartikan secara filosofis sebagai lambang perjuangan antara darat dan laut. Selain itu, dari kata Surabaya juga muncul mitos pertempuran antara ikan sura atau suro yang berarti ikan hiu dan baya atau boyo yang berarti buaya, yang menimbulkan dugaan bahwa terbentuknya nama Surabaya muncul setelah terjadinya pertempuran tersebut.
Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota Kerajaan Majapahit dari arah lautan, yakni di Muara Kalimas. Bahkan hari jadi kota Surabaya ditetapkan yaitu pada tanggal 13 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai sura atau ikan hiu, dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai baya atau buaya atau bahaya. Jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota Wali Songo, Sunan Ampel, mendirikan masjid dan pesantren di wilayah Ampel. Tahun 1530 Surabaya menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Letak kota Surabaya yang sangat strategis berada hampir di tengah wilayah Indonesia dan tepat di selatan Asia menjadikannya sebagai salah satu hub penting bagi kegiatan perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan ekonomi, keuangan, dan bisnis di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagai salah satu pusat perdagangan, Surabaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi wilayah Jawa Timur, namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur. Surabaya dan kawasan sekitarnya merupakan kawasan yang paling pesat pembangunan ekonominya di Jawa Timur dan salah satu yang paling maju di Indonesia. Selain itu, Surabaya juga merupakan salah satu kota terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Surabaya adalah pusat perdagangan yang mengalami perkembangan pesat. Industri-industri utamanya antara lain galangan kapal, alat-alat berat, pengolahan makanan dan agrikultur, elektronik, perabot rumah tangga, serta kerajinan tangan. Selain itu, Surabaya juga merupakan kota pelabuhan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Pelabuhan terpenting di Surabaya adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang merupakan pelabuhan perdagangan, peti kemas, dan penumpang terbesar kedua di Indonesia setelah Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Di Surabaya juga terdapat Terminal Pelabuhan Teluk Lamong yang merupakan terminal pelabuhan penyangga utama Pelabuhan Tanjung Perak. Terminal Pelabuhan Teluk Lamong ini menjadi green port pertama di Indonesia serta merupakan salah satu terminal pelabuhan tercanggih di dunia di mana seluruh sistem operasi otomatis dan menggunakan komputer.